Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM, yang terhormat Deputi Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, yang terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah, anggota Komisi 4 DPR RI, yang terhormat Ketua Umum Apkasindo, yang terhormat Ibu Profesor Elisa Hambali dari IPB University, yang terhormat pimpinan redaksi sariagri.id, serta hadirin sekalian peserta webinar yang berbahagia. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita masih bisa berada dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, walaupun secara virtual, untuk mengikuti acara webinar Strategi Membangun Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi berbasis sawit di era pandemi. Yang mana acara ini adalah merupakan kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dengan sariagri.id. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari BPDPKS dalam mewujudkan kemitraan usaha kecil, menengah, dan koperasi berbasis sawit dalam melakukan promosi perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 guna meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang kami hormati, Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Yungto Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 merupakan badan layanan umum yang mempunyai tugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah di dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan akuntabel untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan atau riset, promosi, peremajaan, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kinerja dari BPDPKS didasarkan pada kemampuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana untuk memberikan dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, outlook ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini menunjukkan suatu perbaikan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi dan investasi, sehingga diharapkan ekonomi Indonesia akan pulih di tahun 2021 ini. Berdasarkan proyeksi dari beberapa institusi internasional seperti World Bank, OECD, ADB, dan IMF menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan berada di dalam kisaran 4-5,3%. Salah satu faktor utama pendorong pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 tentunya upaya daripada pemerintah untuk terus konsisten dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional selama tahun 2020 dan yang akan terus berlanjut di tahun 2021. Berdasarkan berita statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, dari sisi kondisi makroekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 tahun 2020 yang lalu masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,19%. Namun angka tersebut sudah lebih baik jika dibandingkan dengan angka sebelumnya,
yaitu di triwulan 2 sebesar minus 5,32% dan di triwulan 3 sebesar minus 3,49%. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia walaupun masih negatif pertumbuhannya, tetapi sudah mengalami perbaikan yang positif. Sektor perkebunan dengan komoditas sawit sebagai primadona tentunya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di triwulan 4 tahun 2020 didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, terutama untuk komoditas sawit. Tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,13% yang didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit. Industri sawit menjadi variabel yang sangat penting terhadap roda perekonomian karena melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja yang termasuk di dalamnya sekitar 7 juta pekerja di kebun sawit rakyat. Sektor industri sawit memberikan sumbangan yang cukup besar kepada perekonomian Indonesia. Industri sawit memberikan sumbangan dalam perolehan devisa negara melalui ekspor, CPO, dan produk-produk turunannya dengan rata-rata nilai ekspor sebesar 21,4 miliar US dollar atau sebesar rata-rata 14,19% per tahun dari total ekspor non-migas Indonesia. Dari sisi penerimaan negara, industri sawit menyumbangkan pemasukan penerimaan negara dalam bentuk pajak negara dengan estimasi sekitar 14 sampai dengan 20 triliun per tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan betapa signifikannya peranan industri sawit terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sawit telah berkontribusi pula menjadikan Indonesia sebagai produsen biodiesel, energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan fosil fuel, yang bahan bakunya berasal dari minyak sawit. Biodiesel sawit tersebut melalui pencampuran dengan minyak solar dalam bentuk B30 yang saat ini berlaku, telah kita gunakan sebagai bahan bakar untuk mesin-mesin diesel, sehingga dapat mengurangi ketergantungan negara kita atas impor minyak bumi, khususnya minyak solar, sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan di sektor migas. Produk-produk sawit pun telah mewarnai kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat kita yang sudah familiar bagi kita semuanya, yaitu minyak goreng dari sawit. Namun, sesungguhnya konsumsi minyak sawit dan turunannya lebih luas daripada itu. Minyak sawit ada dalam produk sabun, sampo, deterjen, lipstik, produk kosmetik, personal care, roti, coklat, biskuit, creamer, margarin, yang kesemuanya dapat diusahakan dalam skala usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penggunaan minyak sawit dan turunannya yang merupakan minyak nabati dengan produktivitas tinggi menjadikan produk-produk tersebut dapat digunakan oleh segenap kalangan masyarakat kita dengan harga yang relatif terjangkau. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta webinar yang saya muliakan. Salah satu strategi penting dalam membangun usaha kecil, menengah, dan koperasi berbasis sawit di era pandemi adalah kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan usaha kecil, menengah, koperasi sawit dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing. Dengan kemitraan usaha kecil, menengah, koperasi dengan perusahaan besar diharapkan dapat membantu usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit untuk dapat masuk dalam rantai produksi global atau global value chains, sehingga akan meningkatkan peluang dari usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk naik kelas. Usaha kecil naik kelas menjadi usaha menengah, dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang besar. Dari sisi kualitas, produk-produk dari usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit diharapkan juga dapat lebih kompetitif, baik dari kualitas produknya, desain, kemasan, dan dari sisi manajemennya menjadi lebih baik
dengan adanya kemitraan seperti yang diharapkan. Harapan kami, dengan webinar ini akan diperoleh usulan solusi dan ide-ide kreatif dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit dalam perekonomian, terutama di masa pandemi. Kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait juga menjadi bagian penting dari tindak lanjut kegiatan ini, terutama dalam upaya semakin memperkuat kelembagaan usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit.